Paham rasisme adalah paham membedakan seseorang karena kondisi. Ya, dan sudah terbukti. Dan sudah terbukti 144.000 orang Israel sudah diselamatkan. Hanya orang Israel. Siapa aja itu? Siapa aja namanya itu? Siapa aja orang Israel yang selamat, Pak? Satu orang aja dari namanya. 12 suku. Hah? Siapa? 12 suku, termasuk Nabi Yakub satu. Yakub. Oh, kalau 12 murid, kalau 12 anak Yakub, iya. suku. Tapi Anda tahu nggak? Oke. Anda tahu tidak? 12. Oke, Ismail itu digelari sebagai keledai ya. Mana lebih baik, Pak? Serigala atau keledai, Pak? Mana lebih baik? Tadi Anda membaca tertulis di Hezkiel 3 Pak, saya tanya, adalah anjing bukan anjing itu, serigala. anjing udah lewat, anjing itu udah lewat. Anjing itu binatang yang sangat menjijikkan dan hina menurut orang Yahudi, setahu saya. Saya tanya, mana lebih mulia, Pak? Mana lebih mulia, keledai atau serigala? Saya tidak memilih, tapi kalau Anda mengatakan anjing, saya lebih mulia anjing daripada keledai. Saya tidak ya, Anda memilih. Jadi anjing. Anda kan anjing. Enggak, Anda udah akui kalau Anda anjing, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok Anda jadi anjing. Makanya kelakuan orang Kristen rata-rata memang menganjing di komal-komal. Saya tanya luar Pak, daripada lagi, bangsa Yahudi adalah anjing dan keledai liar. Pak, dengarkan baik-baik, Pak. Silahkan kalian merendahkan manusia dengan mengatakan mereka anjing. Memang agama kalian ini agama yang merendahkan manusia. Saya akui itu. Hanya agama kalian lah yang mengumpamakan manusia-manusia itu dengan binatang, tuannya aja dikatai domba kok. Kami nggak diajarkan begitu dalam Islam ya. Memang saya akui agama Kristen adalah satu-satunya agama. Mungkin Anda nggak tahu ya agama lain mana ya yang berani-beraninya mengatakan manusia itu setara binatang ya. Ini Tuhannya kok aneh banget ya. Perlu Dan Anda kita tahu itu melanggar moral. Sebentar perlu Pak. Anda ketahui bahwa sejak Pak, ini Pak baca Pak. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Lebih baik mana Pak? Seperti serigala atau seperti keledai Pak? Mana lebih baik? itu mana lebih baik? Mana itu tertulis Kejadian dalam kitab itu? Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah serigala. Dan Anda tahu nggak nenek moyang Benyamin itu siapa cucunya? Paulus. Paulus itu nenek moyangnya Benyamin, ternyata dia serigala. Nabi Muhammad nenek moyangnya Ismail yang dituduh keledai yang adalah manusia merdeka yang tangguh. Jadi mana lebih mulia Pak? Serigala atau keledai Pak? Kejadian anjing berapa Anda sudah bilang. Kejadian pasal 49 nomor 27. Kejadian berapa yang Anda maksud? Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah serigala yang buas. Kelakuannya biadab, membagi-bagi rampasan. Jadi teman-teman, Pak Andes mengakui kalau Kristen itu adalah anjing. Bukan saya yang mengatakannya, Pak Andes, Burita Wahyu dan juga Yesus. Berarti jangan fitnah aku, Dosmek. Dosmek, kau tuduh aku mengatakan Kristen anjing. Itu bukan aku yang mengatakan, sudah diakui oleh Pak Andes ya. Teman-teman perhatikan ya, bagaimana rasisnya. Nabi Adam jatuh ke dalam dosa, bahwa semua manusia adalah manusia yang terkutuk, lebih rendah dari binatang termasuk anjing. Pak, tunggu Pak, saya rekam dulu Pak, bentar-bentar. Anda mengakui nggak? Nggak, bentar, saya nggak. Kalau saya nggak mengakui, saya bukan Kristen Pak. Agama saya bukan agama sebiadab itu. Bapak, coba ulangi Pak. Ulangi yang tadi Pak. Gimana Pak? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bahwa semua manusia yang memberontak kepada perintah Allah adalah terkutuk. Lebih rendah daripada? Manusia yang terkutuk di hadapan Allah Bapa di surga, itu derajatnya jauh di bawah daripada anjing. Berarti di agama Kristen diajarkan kalau manusia itu sebenarnya di bawah anjing. Iya, kalau anjing masih bisa dipelihara, tapi kalau sudah terkutuk, binasa, itu patut untuk dibasmi, dibinasakan. Berarti Bunda Maria juga setara. Itulah jadi Bunda Maria juga di bawah anjing. Bunda Maria juga di bawah anjing kelasnya. Apabila dia mengakui orang berdosa, pasti dia akan merasa dan mengakui bagi lebih rendah.
daripada anjing. Manusia yang terkutuk. Jadi, apakah Anda tidak terkutuk? Bapak akui. Apakah Enggak, Anda saya tidak nggak terkutuk. berdosa? Enggak. Saya bukan pendosa, tapi saya pernah berbuat dosa, bukan pendosa. Saya bukan orang terkutuk. Di dalam agama saya, manusia itu sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah, makanya malaikat disuruh sujud. Adam. Makanya Anda Berarti- tidak mau mengakui ketuhanan Bapak Yesus mengakui- Kristus karena Anda Ya tidak iyalah, perlu saya nggak diselamatkan. mau. Karena saya nggak butuh Tuhan terkutuk. Anda kan Iya, akui makanya manusia itu Anda terkutuk tidak termasuk percaya. Yesus. Berarti Bapak akui, Pak, orang Kristen diajarkan untuk mengakui manusia itu lebih rendah daripada anjing. Iya, supaya dia menerima kuasa darah Kristus, supaya diselamatkan. Ih, serem juga ya mereka ini ya. Kita nggak dihargai loh, guys. Kita dikatain lebih rendah daripada anjing loh kita loh. Pantas mereka ini membunuh-bunuhi orang zaman dulu ya. Ih, pantas mereka ini kayak jahat banget ya. Orang kita nggak kita loh, mereka lebih cinta sama anjing. Oh, pantas mereka lebih banyak pelihara anjing daripada pelihara manusia ya. Oh, pantas karena kita lebih rendah daripada anjing. Aduh, serem banget ya. Manusia yang terkutuk di hadapan Bapa di surga Ngeri banget ya Allah. itu adalah lebih rendah daripada ini. Bahkan perbuatannya sangat jahat, melebihi binatang. Berarti teman-teman kalian udah rekam belum? Sebarkan ini teman-teman, ini paham baru loh. Bahwa ternyata di Kristen diajarkan bahwa manusia itu lebih rendah daripada anjing. Ih, rasis banget ya. Ya Allah, pantaslah kalian. Hanya Pantas kuasa banyak darah pembunuhan terhadap Kristus manusia. yang mengangkat derajat manusia untuk Ih, dapat diselamatkan. ya Allah, ngeri banget. Aku kaget. Aku tuh nggak nyangka teman-teman kalau mereka tuh bakalan mengatakan bahwa kita tuh lebih rendah daripada anjing. Ngeri banget Makanya agama ini kita ya. butuh juru selamat untuk bisa diselamatkan dan dibasuh dari dosa dan disucikan. Aduh, menakutkan. Nandar, lu denger nggak? Menurut Bapak ini orang Kristen mengakui seluruh manusia itu lebih rendah daripada anjing. Nandar, pantas terjadi Holocaust ya. Ngeri banget ya, Apa? kejam banget. Lu udah denger belum Bapak ini bilang bahwa di dalam Kristen itu Dengar. diajarkan untuk mengatakan bahwa manusia itu lebih rendah daripada anjing. Lu parah Nandar. Kita dianggap lebih parah Nandar. Gue masih shock Nandar. Astagfirullah. Bapak yakin nggak merubah perkataan Bapak ini kalau Bapak mengatakan Pak Jokowi itu setara anjing, lebih rendah daripada anjing. Pak Prabowo lebih rendah daripada anjing. Apakah mereka percaya kepada Yesus Kristus? Enggak lah, Kalau Pak Jokowi mana percaya saya Yesus. yakin. Ah ya, itu lain cerita, lain konsep. Bagi orang saya yang tanya. mengenal Pak Prabowo Yesus kan nggak Kristus. percaya Yesus, berarti dia lebih rendah daripada anjing. Ngeri banget ini Kristen ya Allah, takut banget. ini bagi orang-orang yang terkutuk di hadapan Bapa di surga, Iya. Pak sehingga Prabowo itu kan nggak percaya Yesus, dia setara anjing atau lebih rendah? ini khususnya orang-orang yang mengenal Kristus pasti mengakui demikian. Yang mengenal Kristus, Iya. khusus yang mengenal Kan Kristus menurut kita bicara. Bapak, seluruh orang di luar Kristen, bahkan orang Kristen sendiri setara kan orang Kristen setara anjing. Kalau orang di luar Kristen kan lebih rendah daripada anjing kan gitu kata Anda tadi. Kan kita bicara masalah Kristen tadi. Iya, saya tanyakan Pak Prabowo Apakah Islam. Saya mau mereka tanya, Kristen? Bapak Kalau mereka konsisten nggak? Kristen, Pak Prabowo kapan? Dia Orang dia Kristen, pernah saya jadi Kristen bilang tadi. kayaknya. saya bilang, Iya, yang saya tanya, kalau orang Islam ini lebih rendah nggak dari anjing? Nandar, ambil alih dua, gue telepon Pak itu- Prabowo nih. saya- Bentar, gue telepon tadi Pak Prabowo kan dulu. Anda bilang bahwa orang Kristen itu lebih memilih anjing daripada keledai liar, kan itu? Udah. Ya, satu hari selesai langsung. Udah ya, nanti kita chat aja, aku lagi live loh. Kau tahu nggak aku lagi live loh, Dek. Ini ada bapak-bapak Kristen bilang kau setara anjing. Pak Prabowo dikatain lebih rendah daripada anjing, ngeri loh, Dek. Ini perkara besar ini, Dek. Jangan telepon kakak dulu ya, Dek. Kau minta duit aja kemarin kan yang 1 miliar udah aku kirim kemarin untuk jajan bulanan kemarin, Dek. Tapi bohong. Ya lanjut. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Takut aku ya Allah. Ya Allah, jatuh pen aku. La ilaha illallah.
Jadi Pak, manusia makanya Anda tidak butuh juru selamat Yesus Kristus kan Anda tidak berarti merasa. tunggu dulu Pak. Pak, pahlawan nasional kita kan ada banyak yang nggak Kristen Pak. Berarti mereka lebih rendah daripada anjing. Orang Kristen mengakui. Pak, saya rekam dulu Pak. Sebentar Pak, saya rekam dulu Pak. Bentar. Biar kami tahu aja gitu. Pak, jadi di Kristen itu dikatakan orang-orang di luar Kristen itu lebih rendah daripada anjing, termasuk pahlawan nasional, presiden yang Islam, dan seluruh orang Islam di dunia Pak. Termasuk anjing itu, lebih rendah daripada anjing ya? Ajaran Kristus menyebutkan manusia itu yang berdosa adalah orang yang terkutuk. Yang lebih rendah daripada Apakah anjing. Anda berdosa? Iya, bukan, kalau orang yang berdosa itu terkutuk di berarti hadapan Bapa di surga. orang Islam semuanya terkutuk dan lebih rendah daripada anjing. Begitulah pandangan orang Kristen terhadap kami berarti selama ini. Anda mengakui enggak sebagai... Enggak lah. Enggak, lain cerita. Enggak. Bagi Kan Kristen, saya tanya kalau Anda, Kristen, bagi Kristen kami sehina itu ya Pak ya? orang Kristen yang terkutuk adalah derajatnya di bawah daripada binatang. Yang saya tanya orang Islam Pak. Jadi menurut Bapak, orang Islam ini lebih rendah daripada anjing ya? Anda bicara tadi keledai liar dan anjing. Anjing memang itu yang lebih mulia. Lebih mulia anjing daripada keledai liar kan itu tadi. Aduh, mengerikan teman-teman. Waduh, ya udahlah Pak. Teman-teman Islam jangan sedih ya kalian dianggap oleh orang Kristen setara dengan anjing. Ya makanya Allah bilang dalam Al-Quran, jangan pernah jadikan mereka aulia. Makanya kalian jangan pernah jadikan mereka aulia. Jangan teman-teman, bahaya. Orang kalian dianggap setara lebih rendah daripada anjing kok. Saya minta tolong kepada seluruh petinggi-petinggi Islam, mulailah sekarang berhati-hati. Karena ternyata kedudukan orang Islam di mata orang Kristen menurut Bapak Andes itu tidak lebih tinggi daripada anjing, bahkan di bawah anjing. Makanya kalau kalian dipijak-pijak dan ditusuk atau dihinakan itu normal. Karena dalam pandangan Kristen kita itu lebih rendah daripada anjing. Ya? Jadi silahkan dibaca di kitab Roma ini ya, bahwa orang-orang yang berdosa adalah orang yang terkutuk. Sama Pak, berdosa itu maksudnya gimana Pak? Melakukan dosa atau terlahir sebagai manusia? Bagi mereka yang mengaku sebagai keturunan dari Adam. Yang berarti mengaku, seluruh manusia ini memang berdosa semua? Mengaku nggak dia sebagai keturunan Adam? Ya, termasuk Maria, bundanya Yesus. Semua manusia yang mengaku keturunan Adam yang dikutuk oleh Bapa di surga. Kalau Bunda Maria tidak pernah melakukan dosa, dia tetap dikatakan dosa gitu? Tetap berdosa. Ulang Pak, rekam Pak. Bentar Pak, saya rekam dulu ya. Bentar Pak, saya rekam lagi. Oke. Jadi menurut Bapak, di dalam agama Bapak diajarkan kalau ada manusia yang lahir dari keturunan Adam, walaupun dia tidak pernah berbuat dosa, tetap dikatakan berdosa. Ini silakan dibaca di 2 Petrus 2 ayat 22. Enggak, ini yang Bagi berdosa mereka, Pak. Enggak, saya kan nanya gini, kan Bapak yang bilang tadi, seluruh keturunan Adam walaupun tidak pernah berbuat dosa, maka dia tetap dikatakan berdosa. Benar seperti itu Pak? betul. Termasuk bayi-bayi yang baru lahir? Semua tanpa kecuali. Dan upah dosa adalah maut. Jadi kalau bayi-bayi itu mati, wajar-wajar saja ya. Jadi waktu anak Daud hasil zina dibunuh oleh Tuhan, itu benar menurut Anda ya? Jadi Anda harus paham bahwa manusia lahir hasil perbuatan daripada dosa. Maksudnya hubungan seksual itu perbuatan dosa?
Iya. Berarti kalau kita Dari bersetubuh dengan suami kita air itu berbuat dosa. tetap dosa. Jadi Tuhan Anda pernah memerintahkan manusia berbuat dosa. Beranakkanlah nih. Tuhan pernah perintahkan beranak cucu Karena lah. Berarti Tuhan menyuruh kita berbuat dosa. Semua manusia tanpa kecuali adalah orang berdosa. Waduh. Waduh guys. Waduh. Oke lah Pak, saya Anda hargai tidak pendapat berdosa Bapak. kah? Tidak mengakui? Saya bukan pendosa Pak, tapi saya pernah berbuat dosa. Ketika saya meminta ampun kepada Allah, Allah berjanji akan mengampuni. Maka dosanya udah nggak ada. Dosa itu kan sesuatu yang belum pernah, yang nggak bisa kita lihat Pak. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengukur jumlah dosa dan ukuran besar dosa seseorang. Karena dosa itu sesuatu yang abstrak, konsekuensi dari perbuatan. Kalau hari ini saya berbuat dosa, saya berdosa. Tapi ketika saya bertaubat dari kesalahan saya sebagai manusia, maka Allah berjanji akan ampuni. Itu Tuhan saya begitu Pak. Iya, Itu kalau Tuhan saya memang bukan Tuhan yang bertobat, kejam. kalau bertobat iya. Berarti memang agama Kristen ini agama para pendosa ya Pak? Iya, yang Oh, butuh Pak, sebentar, Pak, saya rekam lagi, dibenarkan Pak. oleh Bentar. kuasa darah Kristus. Bentar. Ya. Saya rekam lagi nih Pak. Saya rekam lagi. Bapak akui kalau Kristen agama para pendosa yang butuh dibenarkan akan dosa-dosanya? Iya, oleh Yesus Kristus, betul. Berarti Kristen ini agama para pendosa yang nggak mau bertanggung jawab dengan dosa-dosanya ya? Ingin dibenarkan dengan dosa-dosanya itu? Oleh Kristus, ya. Kristus, Buset. hanya Kristus yang sanggup menyelamatkan Oke, orang-orang oke. yang mengaku Yesus Aduh. Kristus sebagai juru selamat. Jadi fix ya Pak ya, Kristen agama para pendosa. Ya. Orang-orang yang mengakui dosa karena dia adalah pendosa dan berbuat dosa. Dan dialah, mereka lah kumpulan orang-orang Kristen. Ya. Makanya mereka itu butuh juru selamat untuk dapat mensucikan, membasuh dosa-dosa yang diturunkan dari Nabi Adam. Tanpa ada dosa yang diwariskan oleh Adam, orang Kristen tidak butuh Yesus. Karena ada dosa keturunan dari Adam, sehingga orang Kristen butuh juru selamat. Hanya Yesus Kristus Berarti yang dapat Tuhan menyelamatkan. Tuhan Bapak berarti tidak mampu mengampuni dosa ya? Dendaman dia ya? Harus dengan kuasa darah Kristus. Waduh. Berarti Tuhan Bapak ini butuh darah banget ya? Ya, karena pada masa itu Pak, juga bentar, rekam lagi Pak, rekam lagi Pak. Bentar, rekam lagi, bentar. Rekam lagi Pak, bentar. Coba. Karena Apa Allah Pak? itu Bapak akui Bapa tadi di surga. Tuhan Bapak butuh darah. Pak, silakan Pak direkam Pak. Apa Pak? Tuhan Bapak butuh darah. Jadi setiap orang yang berdosa harus dibinasakan. Jadi darahnya akan diganti dengan darah Kristus. Hah? Berarti Tuhan Bapak membutuhkan darah untuk mengampuni? Untuk pengampunan dosa. Iya. Harus ada darah orang yang tercurah. Iya, itu darah Kristus yang menebus manusia, orang Kristen. Makanya Yesus Kristus harus dibunuh, harus disalibkan, supaya orang yang percaya kepada Yesus hidup selamat, kekal. Tanpa kuasa darah Kristus, orang Kristen tidak akan hidup kekal yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Itu harus ada korban untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Harus ada korban. Yesus Kristus adalah korban. Dia tumbal ya, tumbal. Yesus tumbal. Tanpa darah Kristus, iya, tanpa darah Kristus manusia tidak bisa
diselamatkan Jadi untuk masuk ke surga. Tuhan Bapa itu menumbalkan Yesus anak yang benar untuk menyelamatkan orang-orang jahat. Iya, karena Yesus Kristus Rekam lagi, Pak. berkeinginan Allah, untuk jadi ini penebus dosa manusia, dosa dunia. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, dosanya sudah ditanggung dan ditebus oleh Yesus Kristus. Tidak perlu bertanggung jawab lagi. Tidak perlu, tidak sanggup manusia untuk menyelamatkan diri sendiri, hanya kuasa darah Kristus. Oke. Yesuslah Agak korban gemetar ya, agak sebagai takut ya teman-teman. pengganti manusia berdosa. Ya, izin Yesus Pak, izin Pak. sebagai Izin saya korban. mengedukasi publik dulu. Teman-teman Islam, ya inilah perbedaan agama kita dengan agama Kristen. Di agama Islam Allah tidak butuh darah manusia karena Allah tidak menyukai pembunuhan. Ya, Allah bahkan mengatakan membunuh satu manusia itu sama seperti kamu membunuh seluruh manusia. Nah, di dalam Islam teman-teman, Allah tidak butuh apapun. Allah bukan Tuhan yang maniak, gila darah. Ya, setahu saya sembahan-sembahan yang butuh darah itu sembahan suku Inka, Aztec, dan juga penyembah-penyembah pagan. Nah, ternyata Bapak ini mengakui bahwa Tuhannya Bapak ini membutuhkan. Kalau di hakim, Nandar jangan keluar dari handphone lah, Nandar ini kebiasaan loh. Ya, ada di dalam ini teman-teman, dalam hukum kalau kita bandingkan ya, akan ada normalisasi seorang ibu yang tidak bersalah itu boleh dibunuh untuk menyelamatkan anaknya yang berdosa. Nah, inilah perbandingannya. Artinya kayak bersikap tidak adil itu normal bagi mereka. Bagi Bapak Andes, kalau Tuhan itu membunuh orang benar dan menyelamatkan para pendosa, itu hal yang adil menurut Bapak Andes. Karena keadilan dalam Kristen dan Islam itu beda. Kalau adil dalam Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya orang benar dapat bantuan, orang yang jahat dapat hukuman. Kalau di dalam Pak Andes, orang biadab, koruptor itu aman saja. Dimurnikan dosanya oleh darah Yesus. Bukan karena dia bertobat dan berbuat baik ya, tapi karena dia bertobat dalam arti itu percaya Yesus mati. Apabila catatan koruptor itu percaya kepada Yesus, akan ada keselamatan. Ya penting pokoknya percaya Yesus aja ya Pak ya, habis itu selamat ya. Ya. Mau koruptornya 7 miliar kek. Ya bertobat dalam Kristen itu kan bukan berbuat baik itu, Pak. Selama dia bertobat dan mengikut Yesus. Iya, keren banget ajaran Pak Andes ini ya. Jadi di dalam Kristen itu teman-teman, yang penting kalian percaya Yesus aja. Mau korupsi kalian itu 7 miliar 1,7 triliun kayak kalian masuk surga sudah. Benar ya Pak ya? Ya, darah Kristus yang berkuasa menyelamatkan dosa manusia. Coba Anda Yesus. baca di Kejadian 22 ayat 2, Uni Iri Pak. Ya, anggaplah saya percaya Kejadian Pak. Saya percaya. 2, Anggap aja lah saya percaya dengan omongan Bapak. Firman-Nya, kalau saya bilang, anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban. Nggak jadi Pak, setahu saya Ishak nggak jadi dibunuh Pak, karena Tuhan itu nggak butuh darah. Nggak jadi Pak, nggak jadi Pak, kan Tuhan tukar Pak dengan kambing. Karena Tuhan nggak butuh darah, nggak jadi Pak. Karena darahnya artinya Tuhan nggak butuh. Tidak suci menyelamatkan manusia berdosa. Oh jadi darah. Sehingga Yesus Kristus sebagai pengganti. Berarti Tuhan Bapak waktu itu suruh darah Ishak dikasih, tapi waktu dia suruh darah Ishak dia nggak tahu kalau darah itu nggak suci. Jadi. Setelah dia tes ternyata baru tahu Tuhan Bapak kalau darahnya nggak suci. Ya, sanggup. Tadinya waktu disuruh dia tahu nggak kalau darah itu suci. Darahnya untuk menyelamatkan manusia. Oh ya? Gitu ya. Iya ya. Jadi Tuhan Bapak ini memang suka ya Pak. Nggak Pak, memang Tuhan Bapak ini suka ya dengan penumpahan darah ya. Karena apabila manusia berdosa, nyawanya sudah dibinasakan. Ganti nyawa harus darah. Saya bukan itu. Maksudnya Tuhan Bapak ini memang senang gitu manusia dibunuh ya. Enggak, maksudnya gini Bapak. Memang Tuhan Bapak ini senang kalau Yesus dibunuh ya. Iya, dibunuh bagi mereka manusia-manusia yang terkutuk. Dibunuh buat apa? Kalau tidak taat dan tunduk kepada ajarannya, perintahnya. Makanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Karena mereka padahal cuma makan pohon tidak taat dan tunduk pada perintah Adam dan Hawa. Pak, padahal Adam dan Hawa itu cuma makan buah pengetahuan baik dan buruk ya Pak ya. Tapi Tuhan udah nggak suka. Bunuh.
Karena bagi Bapa di sorga tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Semua dosa-dosa, berarti kekudusannya Waduh. hilang. Berarti dalam Tidak pandangan Tuhan Bapak itu kalau ada seorang fakir miskin mencuri karena lapar dengan koruptor sama aja dua-duanya tebas. Sama. Tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Dosa tetap dosa, upahnya maut. Waduh. Teman-teman, jadi nanti kalau kalian misalkannya mau ngerampok jangan tanggung-tanggung. Sama aja kok hukumannya. Besok teman-teman kalau ngerampok yang banyak sekalian, ngapain cuman ngambil roti? Ngambil aja uang langsung uang negara. Orang hukumannya sama di mata Tuhan. Kan bakalan mati juga. Daripada kalian nyolong permen di Alfamaret, di Indomaret dan coklat, sekalian uang negara kalian rampok. Sama aja hukumannya ya. Yang Kristen. Toh nanti kalian habis merampok kan kalian sudah dibersihkan dengan darah Yesus. Ya. Oh gitu. Makanya jangan Oke Pak Andes, Anda jadi narasumber ya. Ini Bapak Andes ini jangan suam-suam suku. Tebas. Lu mencuri uang 1.000 dengan lu mencuri uang 1 miliar uang negara. Tidak panas. Sama mati dua-duanya. Bunuh dua-duanya. Bunuh dua-duanya. Mantap. Pak, jadi kalau berzina dengan bini orang sama aja ya Pak ya, dengan berzina dengan berzina dengan bini orang sebanyak 5 orang sama aja dengan berzina mengintip janda mandi, sama aja tuh dosanya. Enggak usah begitu narasinya dong. Aduh siapa sih? Enggak Kata sama. orang Jadi ngomong sama Pak Andes kok. Apa sih Sparta? Pak saya tanya Pak, ada 5 orang, ada orang Kristen Pak. Si Sparta ini Pak. Sparta ini dia mencabuli 5 orang bini orang. Sama nggak dosanya dengan si Yonatan Nandar yang ngintipin janda mandi Pak? Sama? Ajaran kamu, Kristen tidak mengajar begitu. Aduh, saya lagi tanya Pak Andes. Apa sih ini orang ganggu aja sih? Iya, karena kamu. Saya lagi nanya Pak Andes, bukan sama kau ngomong. Mau diskusi? Pak Andes, silakan Pak Andes. Saya sama Pak Andes diskusi kok ganggu. Diri Pak. Ya kalau diskusi, jaga bahasa. Pak Andes, saya tanya Pak, kalau Sparta yang melanggar hukum Allah. Iya, kalau ngintip janda mandi Allah Pak, yaitu 10 hukum Allah. Jangan cuma iya makanya saya tanya, aduh dong, Sparta, kok ganggu banget ini si Sparta inilah. Pak, kalau Sparta ini berzina dengan 5 bini orang Pak, sama nggak dosanya itu dengan Yonatan Nandar kalau ngintip? Ih kok ini sih kayak anjing. Makanya Pak Andes bilang kau setara anjing. Pak, lagi Pak, kalau misalkannya si Sparta tadi memperkosa 5 orang perempuan, sama nggak dosanya dengan Yonatan Nandar yang ngintip 1 orang janda mandi? Setiap dosa tidak ada dosa kecil dan besar ya. Semua sama yang berarti namanya dosa tetap dosa. Wah Nandar, Sama. rugi lu kalau ngintipin doang Nandar. Besok Nandar, kalau aduh, ini orang Kristen aku kasih tip yang enak ya. Daripada kalian cuma ngintipin janda mandi besok-besok karena dosanya sama aja, mending kalian pakai langsung di tempat. Masuk kalian perkosa langsung di situ. Rugi kalian cuma ngintip doang. Pak, kalau nonton video porno Pak, dosanya sama dengan berzina dengan pelacur. Dosa sama, tetap dosa. Wah, upahnya maut. Kalian orang Kristen rugi kalau kalian nonton bokep doang. Udah langsung bayar ada pelacur, sama aja dosanya. Udah, nanti tinggal percaya dengan darah Yesus dibersihkan itu. Ya kan Pak? Iya, tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Itu garis bawahi. Tetap dosa, maut. Iya. Tetap maut. Oke, Bapak jadi narasumber ya. Aku suka. Dibinasakan. Bapak jadi narasumber tetap di roomnya Yonatan Nandar ya. Turunkan apanya nih? Ya, turunkan apanya? Pak Andes narasumber kita. Yang Kristen dan Islam boleh naik bertanya kepada Pak Andes. Ya, Islam boleh naik. Ye, kita punya narasumber hebat nih. Aku narasumber untuk agama Islam, Pak Andes narasumber untuk agama Kristen. Yang Islam boleh bertanya kepada Pak Andes, yang Kristen boleh bertanya sama aku. Sip, asip. Oleh, raja terakhir agamanya apa? Halo? Ya, agamanya apa, Bro? Kristen, Mbak. Oke, mau bertanya kepada Pak Andes, mau bertanya kepada saya? Saya tidak membenarkan satu sisi. Itu aja, Mbak. Mau Enggak, Kristen, saya mau Islam. suruh tanya. Enggak, saya nggak mau bukan tanya, bicara Mbak. Anda Kita bukan Jadi menarasi ngapain satu nih, agama kata? dong, Mbak. Kalau kita Terus naik bicara ke sini satu ngapain? narasi. Enggak, tujuan Naik ke saya sini ini ngapain, Bro? membenarkan aja, Mbak. Narasi ibaratnya, Mbak. mendengarkan dia di bawah. Tidak Kalau dengar di bawah tidak aja ya, membenarkan Pak. satu agama, Mbak. Ya udah di Kalau Mbak bawah aja, bicara Pak. agama. Kalau Anda tidak membenarkan agama satu, Anda pengkhianat agama Anda. Ya Anda di bawah aja, ngapain naik?
Saya tidak membenarkan, saya tidak. Ya ngapain naik? Di sini kan tempat kami mendiskusikan, menunjukkan kebenaran itu. Kalau Anda tidak membenarkan agama Anda, ngapain Anda beragama itu, Pak? Anda munafik. Aneh Anda ini. Anda tidak membenarkan agama Anda. Lalu terus Anda naik ke sini ngapain? Halo Pak Himawan, agamanya apa? Islam boleh tanya Pak Andes, Kristen boleh tanya aku. Pak Himawan agamanya apa? Halo? Oke turun. Yang nggak ada kepentingan aja nggak usah naik lah. Ya ampun, di sini kita serius loh. Mumpung ada tamu spesial kita Pak Andes nih, ya. Ya, halo, berita dahsyat. Kalian dengarkan tadi pengajaran Pak Andes, seluruh manusia itu berdosa termasuk bayi-bayi. Assalamualaikum Ya, Umi halo. Rifa. Agamanya apa, Bro? Islam nih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan habis itu turun, biar dijawab sama Pak Andes. Ya, pertanyaannya untuk Pak Andes ya. Jadi Pak Andes, saya dengar-dengar nih, bahkan saya lihat di komat banyak gitu. Memang saya lihat Kristen itu sangat tidak sesuai dengan logik. Maksudnya kalau Pertanyaan Anda ingin aja, beragama Bang. Kristen, Bang, kalau Anda Abang ingin bertanya, beragama Bang. Kristen, itu Bang. ini. Iya. Ya pertanyaan aja, pertanyaannya apa? Langsung aja. Dikasih Iya, kalau kesempatan misalnya nanya loh. ingin menjadi Kristen itu kayak harus meninggalkan akal sehat, itu loh logiknya. Itu bukan pertanyaan, Bang. Ya Allah, saya Enggak, itu bingung nih maksud- orang Islam kok. Yang saya tanya itu, yang saya suruh tuh Anda bertanya sama Pak Andes. Itu Anda membuat pernyataan. Kalau jadi Kristen meninggalkan akal sehat itu bukan pertanyaan. Saya bingung nih orang Islam dikasih kesempatan untuk bertanya mumpung ada Pak Andes malah menyia-nyiakan kesempatan deh. Tolonglah dengan sangat, hargailah tamu kita. Pak Andes di sini jadi narasumber. Kalau kalian mau bertanya, tanya. Sudah banyak penjelasan dari Pak Andes tentang agamanya. Ada nggak yang kalian ingin tanyakan? Kalian di sini bukan diizinkan untuk membuat pernyataan kepada Pak Andes. Disuruh bertanya kok. Disuruh bertanya. Pertanyaan itu diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Contoh, Pak Andes, kalau saya misalkannya mencuri, memperkosa, terus saya minum darah Yesus, saya masuk surga nggak? Gitu contohnya. Masa gitu aja nggak paham sih? Saya bingung nih orang. Kalian di sini bukan disuruh berdebat, disuruh bertanya kepada Pak Andes. Mumpung Pak Andes ini lagi menjadi narasumber kita. Saya akan tanyakan, biarkan dia menginjili orang Islam di komal kita. Ya silakan bertanya sama Pak Andes. Ya, jangan membuat opini. Halo Alif, agamanya apa? Oke, turun ya. Satu sebentar aja. Saya, ya. Aduh, sorry, udah kecepatan saya turunkan. Teman-teman tolong ya, dikasih kesempatan bertanya itu, manfaatkan. Bukan malah membuat pernyataan, jangan gitulah. Kan suruh bertanya. Yang Islam bertanya ke Pak Andes boleh. Yang Kristen bertanya kepada saya boleh. Ya, sebentar saya naikkan dulu satu-satu. Ini mumpung ada Pak Andes loh, kalian di sini kurang apa coba? Kalau ingin tahu tentang Kristen, tanyakan sama orang Kristennya. Oke, si Alif naik lagi. Ya Alif, silakan Alif, langsung saja bertanya kepada Pak Andes, nggak usah banyak prolog. Iya, assalamualaikum. Aku pengen nanya sama Assalamualaikum. Pak Andes yang Kristen. Silakan langsung Bagaimana to the Pak point. Andes bisa membenarkan iman Kristen itu benar secara ilmiah dan bisa dibuktikan secara konsisten gitu buktinya? Oke, Pak Andes, si Ali bertanya bagaimana cara membuktikan kebenaran agama Kristen secara konsisten dan ilmiah. Oke, terima kasih Alif. Silakan dijawab Pak Andes. Jadi begini, saudara Alif, ya. Pada mulanya orang-orang Kristen ini sebelum mengenal kasih karunia atau belas kasihan Tuhan Yesus, kami sudah menyadari bahwa kami adalah manusia-manusia yang terkutuk dan wajar dan patut dibinasakan apabila kami tidak bertobat dan minta pengampunan kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus akan memberikan darahnya sebagai tebusan nyawa kami atau mereka. Tanpa kuasa darah Kristus, kami tidak akan selamat. Kami akan binasa tanpa kuasa Kristus. Sehingga kami butuh seorang juru selamat yang bisa memberikan kesucian, kekudusan, dan membasuh dosa sehingga kudus dan layak di hadapan Bapa di surga pada akhir zaman.
Itulah kesadaran kami sehingga kami butuh Yesus Kristus. Terus Pak, cara membuktikannya secara ilmiah dan konsisten gimana? Ya, dengan cara kita mengikuti perintah Tuhan Yesus. Apabila kami berpengharapan belas kasihan Tuhan Yesus memberikan darahnya sebagai tebusan, mengasihi Cara Bapa di surga, membuktikan secara ilmiah, Pak? mengasihi Bapa di surga, mengasihi sesama manusia, dan memberitakan kepada seluruh umat manusia agar mereka diselamatkan bagi yang percaya. Jadi secara ilmiah gimana pembuktiannya? Percaya aja gitu? Berarti Jadi percaya? cukup dengan bertobat, dibaptis, dan menyebut nama Yesus. Tuh Alif, kalau kamu ingin membuktikan secara ilmiah, pokoknya kamu jadi Kristen aja. Bener kan Pak? Apabila memang dia mengakui orang yang terkutuk sejak Nabi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuh akui dulu secara kata Pak Andes untuk membuktikan Kristen secara ilmiah adalah kau akui dulu kau terkutuk Alif, baru kemudian kau percaya Yesus, minum darah Yesus, baru secara ilmiah terbukti gitu ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Oke, kita sambut tamu-tamu lain Pak. Terima kasih atas kesempatannya jadi narasumber di roomnya kami. Esteller agamanya apa? Esteller. Oke, turun. Agi, agamanya apa Agi? Islam. Saya Islam. Oke. betul, Bunda. Oke, Saya ingin Agi, bertanya. silakan. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Andes, saya ingin bertanya. Ini apakah sama dosa itu pembohong dengan berzina? Jadi di dalam hukum Allah, 10 hukum Allah itu dituliskan juga dilarang berdusta, dilarang berzina. Itu merupakan cakupan dari 10 hukum Allah. Berarti itu adalah petunjuk bahwa manusia sudah jatuh berbuat dosa. Jadi berarti sama aja ya, berzina sama berbohong sama aja hukumannya ya. Yaudah, Berzina kalau dan lo mau berdusta. berbohong sekalian berzina ya Agi ya. Kalau mau jadi Kristen ya, jadi sama aja Ya. dosanya ya Agi. Makasih Agi. Iya, mantap nih Pak Udah Andes. Agi. Halo Aki Sabang. Buat Halo, kalian yang sudah assalamualaikum. terlanjur berbohong sekalian aja berzina ya, tanggung-tanggung ya. Ya, halo Aki Sabang silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya dengan Pak Andes. Le. Ya. Gimana nasib manusia sebelum ada Yesus itu bagaimana? Coba minta tolong. Bagus pertanyaannya. Silakan Jadi- Pak, bagaimana nasib manusia sebelum Yesus yang tidak percaya kepada Yesus dan belum percaya kepada Yesus? Silakan dijawab. Jadi Yesus adalah utusan Bapa di surga. Sebelum Yesus datang diutus oleh Bapa di surga, bahwa Allah sudah memberikan, Bapa di surga sudah memberikan perintah-perintah dan larangan melalui nabi-nabi keturunan Yakub atau Israel. Setiap manusia yang menyembah kepada Bapa Yahweh, Bapa Elohim, otomatis dia sudah mengenal Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus dan Bapa di surga adalah satu. Masuk Berasal surga dari berarti surga. Pak mereka Pak? Ya, Mereka masuk surga berarti? ya, semua manusia yang hidup sebelum zaman Yesus lahir ke dunia dan Masuk surga? manusia yang menyembah Bapa Elohim, Bapa Yahweh, Masuk surga? Bapa yang di surga, masuk surga. Ya, enak ya? Enak zaman dulu teman-teman ya? Lu memperkosa, merampok, yang penting lu nyembahnya Tuhannya Israel. Masuk surga? Masuk surga pokoknya ya? Masuk Unik surga. ini Pak, saya perlu Ya. ingatkan, Raja Salomo Iya. atau Raja Salomo sudah melakukan penyembahan berhala atas perkawinannya dengan putri Raja Fir'aun. Jadi masuk neraka Tetapi- Solomon. Tetapi dia bertobat dan kembali kepada Bapa Yahweh, Bapa Elohim, masuk surga. Oke, Begitu juga masuk surga Raja Daud. semuanya ya.
Berarti yang masuk surga Itu cuma juga Bani ada- Israel ya? Ya, berarti zaman Begitu dulu yang juga masuk surga cuma Bani Israel ya, Pak? Ya, 144.000 yang menyembah Bapa Elohim sudah diselamatkan ketika Yesus masuk ke dalam Di luar kerajaan Israel maut. nggak ada yang masuk surga ya, Pak? Di luar Israel nggak ada yang masuk surga ya? Pokoknya surga itu cuma Iya. khusus untuk keluarga Israel doang. Wah. Karena bangsa Israel itu adalah God, son of God, anak-anak Allah. Mereka lah pilihan Allah. Aduh. Mereka lah bangsa yang dipilih dan yang dikenal oleh Bapa Elohim. Suku Amalek nggak Nah. masuk surga karena mereka bukan orang pilihan ya, Pak. Siapa? Suku Amalek. Iya. Waduh. Padahal mereka belum pernah diutus rasul kepada mereka ya, belum diperingatkan ya, tapi tetap aja mereka mati ya. Jadi orang suku Amalek ini hidupnya untuk mati masuk neraka aja ya, Pak ya. Apabila mereka bukan merupakan keturunan 12 suku dari Nabi Yakub, Aduh. mereka belum selamat. Dan itu jangan Waduh. dan begini Uni Berarti Pak, memang Tuhan Bapak ini menyelamatkan karena faktor keturunan ya, bukan karena kebaikan seseorang tapi karena faktor keturunan ya. sejak semula itulah janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Rasis banget ya. Pak, rasis banget ya Tuhan Bapak ya, tapi ya udahlah kan Tuhan Bapak ya, bukan Tuhan saya ya. Aduh, ngeri juga ya. Karena memang Oke lah, itulah teman-teman. janji Iya, kepada iya. Abraham, Memang Ishak dan Yakub. ya nggak apa-apa. Di Kristen itu memang kita ini nggak ada harganya teman-teman ya, termasuk suku Amalek. Jadi suku Amalek, suku Moab yang bukan Bani Israel itu mati semuanya, masuk neraka jahanam ya. Kenapa? Karena nggak dipilih Tuhan. Jadi kalau pengen kalian jadi pilih Tuhan, kalian lahir dulu dari Bani Israel. Kalian pengen Jadi masuk surga, begini, salah sendiri. begini, Pak. Bentar, Pak, saya mau ngejek dulu, Pak. Saya mau ngejek orang Islam dulu. Kalian nggak masuk surga, salah sendiri. Lahir dong dari 12 suku Israel. Siapa suruh kalian jadi orang Indonesia? Rasain nggak masuk surga lu, rasain. Makanya lu keluar dari Bani Israel dong, weh. Dasar kalian masuk neraka. Jadi Gara-gara kalian begini, bukan Bani Israel, Uni. dasar. Ya, Ini Pak? Pak, bisa saya teruskan Uni? Bisa, Pak. Jadi itulah tujuan datang Yesus Kristus untuk memberitakan kepada orang Israel yang belum selamat dan kepada non-Yahudi untuk janjinya kedatangan pada kedatangan yang kedua di hari kiamat. Jadi ketika ribuan tahun lamanya suku Amalek nggak dibantuin sama Yesus, suku Moab nggak dibantuin, tiba-tiba di abad pertama Yesus mulai kasihan mungkin lihat orang di luar Israel, baru diselamatin gitu. Bukan, itu masa fase periode pertama Nabi sebelum kedatangan Yesus dan pasca kedatangan Yesus yang periode pertama itu sudah game, sudah selesai. Tidak ada lagi keselamatan bagi mereka karena mereka Pak, sejak hidup izin ya, di Pak, ya. bumi tidak. Oke. Saya mau ini Pak, mau panggil asisten pribadi saya Tante Mika, saya mau sholat dulu ya Pak, bentar ya Pak ya, bentar ya Pak. Soalnya ini asisten yang hebat nih, kalau jadi moderator dia keren nih, bentar ya. Sebentar ya Pak ya, Tante Mika meluncur ke sini ya. Saya soalnya Pak, saya terguncang banget dengan penjelasan Bapak, tapi ya nggak apa-apa lah. Bapak jadi narasumber kita di sini ya. Teman-teman, Pak Andes jadi narasumber. Yang Islam boleh bertanya. Jadi hari ini kalian boleh bertanya agama Kristen kepada Pak Andes. Bapak siap ditanya sama umat Islam, Pak? Insya Allah. Waduh, insya Allah guys, insya Allah guys, Bapak. Tapi Bapak beneran ya, Bapak pendeta kayaknya dari suaranya saya dengar Bapak pendeta, bener nggak? Bukan, saya orang awam biasa. Oh, orang awam. Jadi menurut Pak Andes teman-teman, apa yang diyakini Pak Andes pertama adalah orang di luar Yahudi itu nggak selamat, lalu baru datang Yesus menyelamatkan, ya dulu enggak. Ya, terus anak-anak kecil itu semuanya udah berdosa kata Pak Andes ya. Semua anak kecil itu semuanya udah berdosa. Terus kata Pak Andes,
Kalian mencuri sama membunuh sama aja dosanya. Kalian mencuri uang 1.000 dengan mencuri uang negara 1,7 triliun sama aja. Jadi kalau nyuri jangan tanggung-tanggung ya, langsung yang banyak aja. Toh dosanya sama aja. Buat kalian yang ngintipin janda mandi jangan diintip aja, langsung aja diperkosa. Dosanya sama aja. Begitu ya teman-teman ya. Dan kata Pak Andes, pokoknya kalau percaya sama Yesus saja, langsung dosanya itu dibenarkan ya, nggak lagi ya berdosa, karena Yesus itu menyelamatkan. Makanya Pak Andes butuh Yesus karena dia orang terkutuk. Bahkan kata Pak Andes, orang-orang di luar Yahudi itu setara dengan lebih rendah daripada anjing ya. Waduh, ngeri banget ya. Tapi nggak apa-apa, kita hargai saja, itu kan ajarannya Pak Andes ya. Kita kan Islamnya kita beda ya, kita ajarkan aja ajaran agama kita. Dan buat kalian yang mau bertanya sama Pak Andes, boleh ya, boleh. Saya lagi nunggu Tante Mikanui ya, Mikanui ya. Ya, oleh Dirja, ada yang mau disampaikan Dirja? Oke, assalamualaikum Mami, Umi. Iya, bukan Mami, Bunda Gembala. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda wabarakatuh. Gembala. Ya, agamanya apa? Agama saya Takut alhamdulillah Muslim. Ya, Saya mau Sparta, bertanya tolong jangan sama ganggu yang lain Andes. dong, yang lain antri loh. Silakan Oke. Dirja. Oke, saya mau tanya Pak Ades, selamat siang. Ya. Saya mau bertanya, apa namanya? Bukankah Yesus itu ada anaknya Bunda Maria? Terus seorang anak membunuh mamanya itu kan berdosa. Terus yang nyabut nyawanya Bunda Maria siapa? Terima kasih. Ya. Jadi tadi saya sudah sebelumnya menyampaikan kepada Uni Rifa bahwa sejak dosa masuk ke bumi adalah sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Semua manusia yang merasa bagian daripada keturunan Nabi Adam dan Hawa adalah orang berdosa dan terkutuk di hadapan Bapa di surga. Sehingga tanpa kecuali salah satu manusia yang memang hidup dan lahir di bumi adalah orang-orang yang berdosa dan terkutuk di hadapan Bapa di surga. Pertanyaannya tuh ini loh Pak tadi, Jadi, yang mencabut nyawa Bunda Maria siapa? Jadi tadi saya sudah sampaikan tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Setiap manusia yang berdosa akan mati. Upah maut adalah mati. Ya, itu makanya itu konsistensinya dan ketentuan. Tadi pertanyaannya gini Pak, saya ulangi lagi Pak. Pertanyaannya adalah siapakah yang mencabut nyawa Bunda Maria? Ya, dia sendiri dosa. Karena dosa itu. Oh, karena dia berdosa makanya dia mati. Berdosa. Iya. Semua manusia berdosa dan akan mati. Jadi dosa yang mencabut nyawa Bunda Maria, dosa yang mencabut. Iya, sesuai dengan konsekuensi daripada upah maut adalah upah dosa adalah maut. Itu berarti konsekuensinya. Elia dan Henok tidak berdosa ya Pak? Pak, berarti Henok dan Elia nggak berdosa ya? Soalnya dia belum mati. Lebih berdosa Bunda Maria ya dibandingkan Henok dan Elia ya? Ya, otomatis tetap dia berdosa. Tetapi kita tidak tahu kuasa ilahi seperti apa secara spesifik sehingga Henok dan Elia diangkat tanpa kematian. Oh, jadi kalau Elia dan ini agak spesifik ya, suka-suka Tuhan ya. Kalau diangkat aja gitu ya? Iya, karena dia maha kuasa atas alam semesta. Padahal dia bisa ngangkat orang tanpa mati ya, tapi dia harus matikan semua orang. Walaupun Elia dan Henok berdosa, tetap dia selamatkan. Tapi kalau yang lain nggak mau dia selamatkan, cuma Henok Elia doang. Betul. Memang agak lain ya. Ya, memang beda Tuhan kita ya. Oke, Delvira, agamanya apa? Delvira. Oke, turun ya. Tolong dong yang di bawah yang mau betul-betul ada kepentingan pertanyaan bagus, tolong di typing dong 1 gitu. Yang nggak ada kepentingan nggak usah naik ya. Halo prajurit Garuda, agamanya apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bunda, Muslim, Bun. Ya, apa pertanyaannya lanjut sebelum ke Pendeta Lemon? Singkat aja pertanyaan, ya. Terima kasih, Bun. Saya mau ke Bang Andes nih, penasaran saya.
Dari tadi katanya kan Yesus itu adalah penyelamat. Berarti saya pengen tanya, Tuhannya dia itu sebenarnya yang mana gitu? Tuhan apa Bapak? Oke, gitu aja. Terima kasih Bunda. Jadi Pak Andes menyembah siapa? Menyembah Yesus atau menyembah Bapa? Itu mungkin di pertanyaan. dalam Yohanes 8 Ya, betul. ayat 58 bahwa Yesus, turunin ya, Bapa Bay. dan Yesus adalah satu dari Siap. surga. Jadi menyembah Sama Yesus dua-duanya. menyembah Yesus adalah menyembah Bapa. Menyembah Bapa adalah menyembah Yesus. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Waktu Yesus mati, Bapak juga mati. Saya pada masa itu belum lahir ya. Oh, belum Waktu lahir. zaman Ya, Yesus ya. Itu masa Waktu Yesus zaman menyusu kepada Bunda Maria, Bapak juga ikut menyusu Bunda Maria. tidak ada kaitannya ke sana. Tidak Uli. ada, Tadi kan tidak ada kita kaitannya. secara- Siap. Tadi kan menyembah Iya, iya. Bapa, menyembah Kalau Yesus. penyembahannya bareng ya, kalau untuk kehidupan sosial beda-beda gitu ya Pak ya. Karena memang hanya Iya, iya, Yesus anak tunggal Allah yang diutus Iya, dari iya, surga. Hanya Yesus. Pokoknya kalau untuk ketuhanannya bareng-bareng teman-teman, tapi kalau untuk hidup sosial mereka beda-beda ya. Kalau Yesus menyusu, Bapak nggak ikut. Tapi kalau penyembahan Bapak ikut ya, gitu kali ya. Karena memang dia manusia dan memang dia Allah, anak Allah. Iya. Oke, baiklah. Peneta Lemon, kau kasih Bapak ini dulu pertanyaan, baru kau sapa si Sparta, anak R, aku mau bekerja dulu, kau ambil alih dulu ya, sementara si Mika nggak masuk datang. Jangan buka bikin rusuh ya, kalau rusuh Kenapa ku kick kamu nanti. mau keluar? Aku udah urusan. Kemarin kamu nggak mampu jawab pertanyaan saya. Ya udah. Iya, kau menakutkan Kenapa kamu ya, mau kau udah di keluar? bawah aja. Aku takut sama kau. Aku takut.